surat perintah penyelidikan nomor LP sekian ya, tertanggal 30 April. Langsung keluar suratnya. Oh. Langsung. Padahal surat perintah penyelidikan keluar di hari yang sama. iya. Ini paling cepat banget. Ini laporan paling tercepat di dunia mana pun. Ketika logika telah mati karena sakit hati, karena kebencian, ya, ini logika Roy Suryo dan teman-temannya itu sudah mati, tidak ada lagi. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang melapor itu siapa? Ya, yang melaporkan adalah mantan presiden. Atas kasus apa? Kasus ijazah palsu yang ditujukan kepada Bapak Jokowi. Dan ini sudah terjadi sekian lama. Ya, ini sudah terjadi sekian lama. Menurut saya, polisi hanya menunggu Bapak Jokowi untuk melaporkan. Kalau cerita tentang ijazah palsu ini sudah cerita lama, ya. Makanya ketika Bapak Jokowi datang melaporkan, langsung keluar surat perintah penyelidikan, itu bukanlah hal yang aneh. Logikanya lagi, jika seorang mantan presiden ya, melapor ke Bareskrim atau ke polisi, apakah pantas masih diulur? Hah? Sabar Pak, Bapak ikut antri. Bapak pelaporannya nomor sekian, mengikuti daftar pelaporan yang masuk kepada kita. Ya, seperti itu. Jadi masuk daftar antri lah contohnya. Ya, jika seorang mantan presiden ya tidak menjadi prioritas dalam sebuah pelaporan, maka jangan harap rakyat biasa akan diurus. Itu logikanya. Ya. Jika seorang mantan presiden yang melakukan pelaporan tidak mendapat respon cepat, maka jangan berharap rakyat biasa akan mendapat respon juga dari pihak kepolisian. Jadi logikanya jalan juga, logikanya harus jalan, Roy. Ya, jangan gara-gara kebencianmu, jadi kau nggak bisa, nalarmu nggak jalan. Ya, contoh banyak hal. Ya, banyak hal. Di perbankan juga ada prioritas. Sama-sama nasabah. Tapi ada nasabah beda-beda kelas. Karena apa? Ya, tentu karena ada hal-hal tertentu. Kenapa nasabah ini dibedakan dengan nasabah ini? Kenapa ada nasabah prioritas? Ya, begitu juga di perkuliahan juga begitu. Ya, kenapa ada mahasiswa yang mendapat beasiswa? Karena dia pintar. Dikasih dapat beasiswa. Padahal sama-sama mahasiswanya. Kalau masuk sama-sama bayarnya. Lah, kenapa dia nggak bayar? Kan mahasiswa. Dia pakai otak. Dia pintar. Ya, pihak sekolah, pihak universitas butuh manusia-manusia pintar menjadi contoh bagi mahasiswa lain. Ya, dosen pengajar juga tidak pusing mengajarkan orang mahasiswa seperti ini. Jadi ini bisa menjadi prioritas, ya. Dan dalam sebuah penelitian pun, ya, dalam sebuah proses studi pun, saya yakin mahasiswa seperti ini akan menjadi prioritas, ya. Nah, bisa menjadi asdos. Apakah yang menjadi asdos itu orang yang biasa-biasa? Tidak, tentu orang yang pintar. Ya, padahal sama-sama mahasiswa, sama-sama masuk. Ya, kembali lagi ke yang mereka bicarakan ini. Kok bisa ya? Ya, siapa dulu yang lapor? Yang lapor mantan presiden. 10 tahun lagi dia mantan presiden, bukan 2 atau 3 tahun. Ya. Kemudian kasus yang dilaporkan bukan kasus yang baru nongol. Ini kasus yang baru, yang sudah lama ada. Ya. Dan hanya menunggu kapanlah kiranya Bapak Jokowi ini melapor supaya kasus ini bisa selesai. Kalau dia tidak melapor, tidak akan diproses. Ya kan? Karena menyangkut diri pribadi daripada presiden sendiri atau mantan presiden kita.
Jadi ketika Bapak Jokowi melapor, pihak kepolisian sebelumnya sudah banyak punya bukti-bukti, ya, atau data-data. Nah, kenapa pelaporan dari pihaknya Roy Suryo atau TPUA itu tidak langsung diproses oleh pihak kepolisian, malah justru dari pelaporan dari Bapak Jokowi? Ya jelas memang, karena pelaporan dari mereka itu adalah sebuah tuduhan, ya. Mereka tidak punya bukti konkret. Bukti konkret yang saya maksudkan adalah seperti ini. Ketika si A misalkan menarik uang di bank, ternyata keluarlah dari bank itu, dari ATM itu ada 1 lembar uang palsu. Dan dia bercerita, waduh tadi saya dapat uang palsu nih di ATM nih, 1 lembar, gimana nih? Nah, orang yang mendengar langsung melapor ke bank. Karena dia merasa peduli dengan temannya ini atau siapalah itu, ya kan, langsung dia ngomong ke bank. Supaya tujuannya apa? Supaya dia nanti tidak mendapatkan uang palsu seperti si korban tadi. Nah, dia langsung melapor ke bank. Pak, begini, saya melihat tadi ada korban dapat uang palsu. Mana orangnya? Ya kan begitu. Jadi si pelapor ini nggak mungkin diproses karena dia tidak ada punya bukti, dia hanya punya berita. Nah, tapi ketika orang yang mengambil uang di ATM itu datang ke bank, dia datang, saya mendapatkan uang palsu. Mana uang palsunya? Langsung dikasih. Ceplek ini. Maka orang bank akan langsung pada saat itu, ya, mengeksekusi. Lihat struk pengeluaran jam berapa, ya, baru dicek, oh iya uang palsu. Mungkin saat itu akan diganti oleh pihak bank. Clear kan? Karena orangnya langsung, bukan orang lain yang menyampaikan cerita, ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika ditanya mungkin sama orang-orang ini, datang mereka melapor bahwa Pak Jokowi diduga melakukan menggunakan ijazah palsu, maka ditanya, ijazah palsu yang digunakan itu mana? Ya, tentunya akan ada 2. Kalau ada yang asli, ya ada yang palsu. Tapi kalau nggak ada yang asli, langsung yang palsu. Yang palsunya mana? Iya kan? Nah, mereka datanglah ke mana? Ke pihak Kapolda atau Barreskrim, melapor. Ini Pak, kami melapor bahwa inilah ijazah palsu yang digunakan oleh Bapak Jokowi ketika, ya, dia mau menjadi wali kota, mau gubernur, ataupun mau jadi presiden. Langsung dieksekusi. Tapi nggak ada. Tidak ada, itu saya yakin. Mereka tidak pegang ijazah palsu itu. Mereka hanya menuduh yang dipegang oleh Bapak Jokowi itu palsu. Ya, jadi untuk membuktikan itu apa? Mereka mungkin menunggu dari tindakan Bapak Jokowi, karena ini bukan lagi hal yang tersembunyi. Ya bisa saja mereka menelepon atau menghubungi Bapak Jokowi, Pak, ijazah Bapak katanya palsu. Kapan Bapak kemari? Ya, datanglah dalam bentuk laporan. Ini ijazah saya. Saya punya ijazah asli dan saya dikatakan menggunakan ijazah palsu. Itu namanya pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan, fitnah, dan lain segala macam. Maka ketika Bapak Jokowi datang, ya langsung dikeluarkan itu surat perintah penyelidikan. Jadi jangan ketawa-ketawa, Roy, atau siapa itu yang di sampingmu itu. Kalian sebenarnya tidak tahu apa-apa, karena kebencian Anda, logikamu mati. Logikamu nggak jalan. Oke?